semangatnya ya kayaknya ya. Ini sekarang kita juga ya, ini kedatangan penerjemah bahasa isyarat senior. Ya, betul ya? Kita panggil ini dia Pinky Waro. Oke, Mbak Pinky, terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Saya terima kasih udah diundang ke sini. Oke, nah silakan duduk Mbak Pinky. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu tayangan dari Mbak Pinky ya. Kita lihat ini dia. Jadi Mbak Pinky selain acara hiburan, konser, juga acara yang sifatnya formal di berita juga ikut andil ya? Jadi kita terbalikin, formalnya kita harus news. Berita. Oke. Nah karena kita sudah diminta oleh jajaran Polri, Mabes Polri untuk isyaratkan acara mereka, kami juga di sana. Tergantung orderan. Oke. Tapi kalau misalnya kayak Mbak Pinky gitu dan teman-teman punya asosiasi sendiri atau punya manajemen sendiri gitu? Punya kita. Nah, namanya adalah Indonesian Sign Language Interpreters. Kalau disingkat jadi INASLI. Isyaratnya itu. I asli. INASLI. Kan INA tuh ke Indonesia ya. Oke. Nah, Mbak Pinky ini udah jadi penerjemah dari tahun 2000. Kok tahu sih? Sebelumnya? Aku tahu karena aku baca di situ. Usahakan bisa baca di atas saya ini. Kok tahu Iya. gitu ya? Kok tahu gitu ya? Ini terima Ya, kasih. Terima kasih. Kok tahu sih? Oh, kok tahu Bukannya sih? gini, kok tahu sih? Kalau ini nih. Nanti bisa sakit kepala, bisa macam-macam pusing itu. Apa ini Kok tahu? Kok tahu? Kok Oh, kesini? pakai didengkul. Kok tahu didengkul nih? Nggak apa-apa. Oke, nah Mbak Pinky, ini memang dari tahun 2000 akhirnya kenapa Mbak Pinky lebih fokus ke bahasa isyarat? Oke, saya tahun 2000 belajar bahasa isyarat karena sebagai penyanyi suaraku rusak. Ya. Dan di keluarga saya kan banyak sekali yang tuli. Jadi saya pikir udah saatnya belajar bahasa isyarat. Keterusan karena di situ saya langsung melihat dunia tuli dan mereka belum ada saat itu 2000 tuh belum ada interpreter ya yang resmi yang jalan ya. Itu palingan antar keluarga saja. Jadi saya ikut nasihat guru tuli saya melayani tuli. Dari tahun 2000. Kalau di berita itu ada bahasa isyarat dari tahun berapa Mbak? Kemensos waktu itu kalau nggak salah tahun 2014 ya. Itu ada itu mulai situ di TVRI mulainya. Kalau Mbak berarti bisa bahasa apa aja? Bahasa isyaratnya bahasa. Kalau bahasa isyarat kan universal. Jadi dengan bahasa apa saya bisa bahasa Rusia bisa, kenapa takut? Oh gitu. Kalau mau bahasa Lah kalau dia ngomong pakai bahasa Rusia, Mbak ngerti? ya, itu saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Di Indonesia Tapi dulu. kalau kita translate untuk Berat berbicara amat tahu kan tuli semua bahasa. yang dulu saya lihat itu, nah, saya isyaratkan ke tuli bahasa. Enggak, karena tadi internasional. Igun itu kan maksudnya Igun adalah tadi kan ada bahasa di Inggris iya, beda. maksudnya kalau misalnya beda. kita- budaya yang bikin budaya lain. ya. Oke. Intinya naturalnya sama. Oke. Oh Jadi kalau saya gitu- What time is it? Yes, pinter. Oke. Udah Mau makan pakai lipstick? belum? Bisa aja ya. Ini otaknya gincu aja gincu. Ngomong-ngomong Mbak Ayu tuh namanya sama loh sama saya nama belakangnya. Apa, Kok Bu? sampean tuh Ayu Ting Ting, Iya. saya Janda Ting Ting. Sama kalau itu mah sama. Tapi saya kan dipanggilnya Mbak Janda Pinky, Ting Ting. ini Itu benar kan nggak Ayu sih Mbak Ting Pinky Ting. ini sekarang ini profesi penerjemah bahasa isyarat, profesi penerjemah bahasa isyarat ini lebih menjanjikan dibanding dulu ya awal-awalnya Mbak Pinky waktu berkarir. Oh, nyata sekali bedanya, jauh bedanya. Jauhnya gimana? Jauh. Bedanya udah ngilang gitu, udah ngilang jauh banget. Waktu saya baru mulai itu belum Waktu lagi ada berjuangnya itu ya. belum ada juru bahasa isyarat. Iya. Istilah resminya sekarang JBI, Iya. juru bahasa isyarat. Belum ada, jadi sifatnya itu masih volunteer. Iya. Dan saya memang
ya gitulah, volunteer, tahu aja saya nggak usah jabarin kan volunteer gimana. Tapi sejak ada peraturan dari Pak Jokowi, kita semua harus belajar bahasa isyarat ya. Terus sekarang sudah ada keputusan, sudah sebagai profesi sekarang. JBI sekarang sudah profesi, yeay. Jadi sekarang kita dibayar. Bahasa gaul bisa gak? Banyak bahasa gaulnya, tapi ya Tetap harus ditranslate ke Indonesia dulu. kalau Jadi- bahasa gaul untuk di TV, kami sudah diwanti-wanti oleh Kominfo, Ya. KPI. Ya. Tidak boleh. Tidak Ya, boleh. vulgar, karena vulgar sekali. Tuli itu kan vulgar sekali. Vulgar dan video, lihat, visual sekali. Nah itu isyarat itu karena visual kadang-kadang tidak berkenan untuk orang umum, apalagi di TV. Oke. Kayak di TV kan ada blur-blur, sama bahasa isyarat ada Mbak- blurnya juga. Mbak Pinky, ini mungkin kalau kita lihat kan memang biasanya yang menggunakan bahasa isyarat itu lebih ke acara-acara resmi. Misalnya tergantung news, letternya. Oh iya, gitu. itu kayak saya bilang, Iya. masuknya diperkenalkan bahasa isyarat itu oleh pemerintah mulainya dari news. Tapi kita acara Tapi kan macam-macam anak-anak bisa. remaja juga Anak- konser Bahasa gaul musik, untuk kartun mungkin musik, ya. bisa. Yang paling susah adalah kayak begini. Talk show. Karena yang bicara sini, talk sini, kita mau isyarat yang kayak gimana? Susah. Sabar Bu. Jadi memang lebih berbicara misalnya satu orang yang berpidato atau mungkin apa yang lebih mudah ditranslate ya. One Ya. and one bisa. One and one bisa ya. Misalnya ya memang dialog, memang berbicara secara bergantian gitu ya. Kalau bergantian bisa, tapi kalau talk show susah. Bukannya saya bilang nggak bisa, susah. Kalau film Bu, film Film sih. mereka nonton film Kan gimana kalau nonton caranya film Bu? kan gelap tempatnya. Ya kita mau begini, mereka mau lihatnya gimana? Enggak, mereka kalau nonton film Biasanya kalau film itu lebih pakai teks Indonesia. Oh, teks. oh, dia bisa baca Iya, ya. baca. Teman-teman kita udah paham ya Tapi bahasa. sayangnya film-film Indonesia ini banyak yang nggak ada teksnya. Jadi mereka nggak mau nonton film Indonesia. Itu masalahnya. Kalau iya. orang film asing Harusnya kan ada memang ada kata-katanya lagi teksnya. ya. Benar, Harus benar, itu, harus ada bahasa Indonesia. Iya, Mau iya. film Buat- apa aja Kita deh. rumah kasih udah pakai teks Indonesia. Iya, hebat. Kita mah terlalu terdepan. Aku udah pernah bikin itu, udah pernah Yang sama Igun. bikin, iya ada series yang kita bikin di konten kita tuh akhirnya lama prosesnya itu karena kita harus translate ke bahasa Indonesia. Gitu, jadinya ya kita percaya teman-teman tuli juga mereka kan lagi suka juga nonton. Kalau kita suka nonton YouTube, kita yakin juga mereka pasti nonton kan? Iya, betul. Jadi kita kepengen apa yang kita lakuin ini mereka juga bisa tonton dan bisa rasain gitu. Betul sekali. Ya. Nah, katanya salah satu momen yang paling berkesan itu waktu jadi penerjemah di Asian Para Games 2018. Oh di ASEAN itu untuk disabilitas. Iya. Itu pertama kali, kalau saya bisa bilang itu pertama kali bahasa isyarat dengan kata lain diumumkan, diberitahukan kepada masyarakat umum Indonesia bahwa penerjemah isyarat JB itu bukan hanya scout redaksi news aja ya, tapi apa aja. Itu jadi itu pertama kali tuh, makanya heboh juga ya waktu itu ya. Mereka baru tahu bisa nyanyi segala macam, segala macam. Dan itu tuli depan saya tuh dia minta, ayo saya mau tahu ini apa, saya mau tahu. Jadi mau nggak mau kita tuh harus ikutin. berekspresi juga. Berekspresi itu saya pakai kata komtal, komunikasi total. Jadi tuh mulai dari tadi adik saya bilang ada 3 macam ya, ini, terus ada badan, terus apa lagi? Ada ekspresi itu. Oke. Nah, ini bisa nggak sih kalau Mbak Pinky memang disuruh menerjemahkan bahasa isyarat secara dadakan? Perkara bisa saja. Yang penting asal kita tahu konteksnya apa. Jadi kayak mau bicara kayak sekarang ini. Ya. Oh ini acaranya kita santai aja bicaranya ini. Saya udah siap, saya udah tahu. Jadi apa yang dibicarakan saya bisa kira-kira tahu isyarat yang gampang, gak gaul. Kayak Ivan tadi bilang gaul. Ya. Oke. Jadi Asal konsepnya kita tahu. Kita pernah kedatangan anaknya Mbak Dewi Yul ya, kalau nggak salah ya. Surya. Iya. Ya. Dan dia bisa berkomunikasi dengan kita karena dia membaca apa yang kita Betul. ucapkan Betul. lebih pelan gitu, dia bisa tahu. Jadi orang tuli banyak pada umumnya mereka tahu mereka punya suara, punya bunyi. Tapi kalau tidak diiringi oleh speech therapy, belajar bahasa bicara, mereka tidak tahu bunyi mereka itu bisa jadi suara, bisa jadi kayak bahasa. Jadi itu bonus. Tapi sekarang gini, kalau kita mungkin ya, aku salah satu orang yang concern juga sama hal itu gitu. Jadi pernah bikin series, Sarwenda pernah menjadi tuli gitu ya. Jadi
dia belajar sampai 4 hari full. Itu bahasa yang sesuai dengan dialog skrip aja, jadi nggak lebih ke yang lain-lain. Itu juga sulit. Tapi kemarin ini saya belanja di salah satu mall di Jakarta ya. Di salah satu brand itu semua penjualnya bukan semua, salah satunya juga sudah bisa melibatkan orang, bisa melibat tuli. Jadi mereka bekerja terus mereka dikasih kartu Kayak cue card cue card gitu yang hai saya tuli, saya bisa membantu kamu gitu-gitu. Dan terus gue langsung dia kaget. Jadi kita kayak terus belajar, gue mau cari warna ini, baju H&M ini, ya? iya S&M, iya betul. Jadi dan itu senang banget karena mereka sudah bisa bekerja menyatu dengan umum, gitu di salah satu brand ternama juga, gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya tidak ada kesenjangan sama hal itu, gitu ya. Jadi bisa, apalagi kalau kita ada di tengah-tengah mereka, ya mudah-mudahan kita bisa mengerti ya mereka dan mereka juga akan lebih mengerti kita, gitu ya. Betul. Oke. Tepat sekali bicaranya. Nah, sekarang ini kita ada juga ini pesulap cilik yang punya banyak bakat. Siapa sih? Coba kita lihat dulu ya. Ini dia. Wow. Ini adalah Kimi Livia. Wow. Kimi usianya berapa sih? Kimi usianya umur 9 tahun. 9 tahun. Jago banget. Hebat banget loh Kimi ini. itu siapa namanya warna putih? Sugar glider Yang ya? ini tuh binatang sugar glider, namanya glowing. Oh, glowing. Dia gigit nggak Kimi? Enggak. Coba Kimi pegang. Dia suka pakai skincare ya Kimi? Namanya Karena dia glowing. Tuh dia menyangkut itu nyangkut. Berani Dia nggak bener. gigit Kim. Enggak, dia suka nyangkut di rambut-rambut aku karena dia suka bulu-bulu gitu. Oke. Coba kasih ke Om Igun. Coba kasih ke Om Igun, sayang. Om Igun mau pegang Dia tuh. bener nggak gigit Kim? Benar enggak? Lu mau ada acara, Mak? Ih lucu. Mau lagi, mau. Kencing. Kencing. Enggak. Dia kencing. Kencing. Ambil. Banyak banget. Ya kencing. Takut dia berarti takut. Pantesan dia pikir WC kali aku ya. Oke. Jadi emang Kimi ini jago banget sulap sambil ngedance. Aku punya tayangannya dulu ya. Ini. Oke. Ini kita bisa ngobrol dulu apa masih ada ngobrol dulu ya? Kimi boleh duduk di sini, Kimi. Nah, Kimi, ini kenapa sih kamu tertarik buat belajar sulap ya berarti ya? Ya. Kenapa tertarik lebih belajar sulap? Karena Kimi, maminya dulunya bilang ke Kimi mau sulap gak? Aku lihat sulap tuh bagus banget. Terus aku pengen ngehibur orang lain. Wow. Jadi Kimi belajar main sulap dari usia Kimi berapa? Dari umur 4 tahun. Oh 4 tahun udah bisa Tahun musik ya. Iya. Ini bener umur 12 tahun dia bisa ngilangin Monas kali ini. Kimi, siapa pesulap Indonesia yang Kimi suka, yang selalu tonton? Kalau dari topinya Pak Tarno kayaknya ya. Pak Tarno juga masih kalian kan, Pak Tarno. Yang Kimi suka, Atau nggak yang Kimi sering nonton deh? Ya. Aaron Crow. Siapa? Aaron Crow. Oh luar ya? Iya luar. Luar negeri. Oh luar negeri. Jadi yang menjadi penyemangat atau referensi juga dari sana gitu ya. Oke, nah Kimi, ini ada latihannya nggak dalam 1 minggu? Kadang-kadang latihannya di rumah sendiri. Di rumah? Iya. Oh. Nggak ada gurunya, nggak ada? Waktu dulu sih belajar sama guru, sekarang udah belajar sendiri di rumah. Wih. Ada berapa permainan yang Kimi udah bisa? Banyak banget. Banyak banget. Banyak nggak banget. kehitungnya. Iya, jadi apalagi sekarang kan acara anak-anak nih, misalnya ulang tahun anak-anak ya memang yang Benar. harus diundang ya sesuai dengan misalnya pesulap ya juga pesulap anak-anak. Benar, Kak Ruben. Iya kan? Karena Pak Tarno belum ada saingan nih, Say. Ya. Bener Kak Ruben. Ya udah. Oke. Apa? Ngapain sih? Oke, setelah ini Kimi juga akan perform lagi ngasih tahu sama kita.
Ini Kimi usia 9 tahun punya banyak kelebihan yang bisa menghibur kita semua ya. Tapi kita istirahat dulu, kita kembali setelah yang satu ini tetap di Brownies obrolan.